Oke, hari ini kita akan jalan-jalan di seputaran Denpasar dari Denpasar Utara menuju Denpasar Selatan, dimana saya bekerja di daerah Denpasar Selatan. So, kawan-kawan semua bisa melihat bagaimana suasana Denpasar di kota di pagi hari. Sekarang jam menunjukkan pukul 8.10. Ini daerah Gatot Subroto ya, yang tembus ke Jalan Nangka Selatan. Oke, gimana Jalan Nangka? Oke, cukup lancar, aman, sejahtera. Biasanya kalau mendung atau hujan, wah ini akan padat sekali di pagi hari karena semua mobil keluar. Tapi kalau cuaca ya ini tidak bisa dibilang cerah juga. Cuaca seperti ini biasanya 50 ya. Dan ini masih di bulan Januari, jadi masih di musim penghujan, sehingga akan lebih padat pastinya. Tapi kalau naik motor ya masih enak-enak aja Denpasar. Cuman di beberapa titik atau di beberapa daerah itu naik motor juga menyebalkan, nggak bisa jalan, terutama di jalan-jalan sempit. Kalau di sini ya masih oke. Kalau di daerah utara itu yang paling sering macet adalah di Gatot Subroto, jalan utamanya. Itu sering, saya tinggal di Gatot Subroto tapi saya malas lewat Gatot Subroto. Oke, lancar ya. Cuman ini memang setelah, jadi jam 8 itu sudah, mungkin kalau jam setengah 8 itu akan berbeda. Itu rush hour, semua orang buru-buru, karena umumnya di sini jam kerjanya jam 8, hanya beberapa yang jam 9 mungkin. Oke, ini di Jalan Veteran. Kita akan masuk ke kanan melewati Jalan Melati. Nah, ini tempat olahraga Denpasar ya. Kita sebutnya GOR. Ya nggak bagus-bagus amat sih. Kata gubernur katanya akan direnovasi, katanya. Nah, kalau biasanya rush hour atau kita tahu jalan akan macet atau tidak, ya di sini di Melati. Kalau sampai di sini nih ada mobil antri, berarti jalanan macet. Tapi kalau lancar seperti ini
Ini sih fine fine aja ya, ini masih aman. Nah ini kita memasuki jalan Hayamuruk. Atau kalau di sini dikenalnya dengan Kreneng, terminal Kreneng, terminal dan pasar Kreneng. Jadi satu di sana, di belok kiri tadi. Nah ini kalau di sini kalau macet di sini akan panjang antrian mobil. Tapi ini lancar berarti. Nah itu ngapain bapak itu? Ini suasana pagi yang bisa dibilang cerah. Karena berapa hari terakhir itu hujan terus. Ini kita belok kanan menuju Jalan Kapten Japa. Atau orang nyebutnya ini daerah yang Batu. Nah ini lancar juga, aman kan? Memang kalau di atas jam 8 umumnya lancar ya, karena semua ya sebagian besar orang sudah di kantor, anak-anak sudah di sekolahnya, jadi aman. Nah kalau di sini jalannya dua arah, tapi hanya untuk motor. Kalau mobil itu satu arah. Dari depan nggak boleh mobil. Tapi kalau dari sini boleh sampai pertigaan tadi. Tuh desa adat yang Batu. Jadi nama desanya, daerahnya yang Batu. Nah kita udah memasuki Renon sekarang. Ini jalan di daerah Renon. Nah di sini jalan cukup lebar ya. Cuman jarang-jarang di Denpasar jalan selebar ini atau punya 3 lane. Umumnya 2 lane, bahkan bisa disebut 1 lane. Kecil jalannya. Itu yang menyebabkan macet biasanya. Jalannya kecil. Oke, kita ke kanan. Ini memasuki jalan Tantular. Ini Samsat Kota Denpasar. Makanya rame. Biasanya lebih rame. Kita lurus terus.
Oke, kita nyebrang. Ini masih jalan raya hutan Renon. Oke, kita memasuki jalan Tukat Gangga. Nah, di sini daerah kuliner ya guys. Jadi tadi ada warung Mina, di sini ada macam-macam ya. Di sini daerah ini terutama. Ada ravioli Italian, ada gumerot. Nah, ini nasi goreng kambingnya enak banget. Ada apa lagi? Ada Saigon, itu macam-macam ya. Nah, ini yang terkenal itu lagi populer ini, Tuniang Bali. Tuniang Bali lagi populer kalau siang-siang itu wah penuh. Ini ada Gosha. Saya masuk ke kanan sekarang. Nah, ini kalau di sini cuman boleh motor. Naik mobil harus ke kiri mutar. Enaknya naik motor ya gini. Banyak jalan di Denpasar yang hanya boleh dilalui sepeda motor. Karena ini kecil begini jalannya. Ini dulu masih dua arah mobil, wah macet parah. Belum lagi ketemu pertigaan ini, waduh gila sudah. Nah, ini juga kecuali sepeda motor tuh lihat. Jadi kalau naik motor enak Denpasar. Cuman kalau sejuk gini ya. Tapi kalau siang hari ya panas menyengat. Nah, kalau yang dari arah berlawanan biasanya itu sering padat merayap, bahkan bisa dibilang macet. Padahal sudah mobil cuma satu arah. Problemnya ada di pertigaan ini. Ini sebenarnya orang nggak boleh dari arah berlawanan, nggak boleh ke kanan sana, tapi bandel dan menimbulkan macet ya gitulah. Di Denpasar mungkin juga di Indonesia umumnya karena pengendaranya yang bandel lah, nggak bisa diatur. Oke, mungkin itu dulu untuk video ini. Kita lanjutkan lagi nanti. Oke, sampai jumpa kawan.